Yuki. Yuki lagi sarapan pagi. Dikasih makanan wortel segar supaya Yuki tumbuh sehat. Nah, soleh-soleha, Yuki ini adalah hewan peliharaan dari anak Ustazah Ani. Ada sepasang kelinci namanya Yuka dan Yuki. Sekarang Yuki dulu yang disuapin makan, disuapin wortel. Nah, makannya lahap ya. Kadang-kadang disuapi, kadang-kadang Yuki bisa makan sendiri. Nah, soleh-soleha, ini ikan peliharaannya Rania. Ikan apa ya namanya? Anak Ustazah tahu apa tidak? Nah, biasanya dikasih makan. Gak boleh banyak-banyak, cukup 5 biji saja paling banyak. Jadi, kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus memberi makan dengan teratur saat pagi atau sore hari. Supaya hewan peliharaan kita sehat dan tidak terkena penyakit. Juga harus kita bersihkan tempatnya, kandangnya. Seperti kelinci tadi, kandangnya dibersihkan sekali 2 hari. Nah, kalau akuarium bisa dibersihkan sekali 3 hari. Jadi harus rutin ya soleh-soleha. Tidak boleh malas, apalagi lupa. Kalau kita mengabaikan memelihara hewan peliharaan, tidak diberi makan, tidak dibersihkan, maka kita berarti sama dengan menganiaya atau menyiksa hewan peliharaan tersebut. Nah, kasihan kan hewan peliharaan kita, dia akan menjadi sakit. Dia juga pasti sedih kalau makannya kurang atau kandang dan akuariumnya tidak dibersihkan. Nah, anak-anak Ustazah harus merawat hewan peliharaan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga semuanya dibalas pahala oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Semoga anak-anak Ustazah tetap sehat dan tetap semangat. Nah, pagi ini Ustazah akan mengajarkan pelajaran subtema 4, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang menyayangi hewan. Apakah anak-anak Ustazah punya hewan peliharaan di rumah? Kalau punya, apa hewan peliharaan soleh-soleha di rumah? Seperti video tadi, Ustazah di rumah punya peliharaan kelinci dan ikan. Nah, kalau Ustazah memberi makan kelinci dan ikan setiap pagi dan sore hari. Ustazah juga membersihkan kandangnya, kandang kelinci sekali 2 hari. Dan membersihkan, mengganti air di akuarium ikan sekali 3 hari. Boleh juga anak-anak Ustazah mengganti airnya sekali seminggu paling lama. Jangan terlalu lama dibiarkan air pada akuarium ini menjadi kotor atau keruh. Ikannya akan kesulitan untuk bernafas dan bisa ikannya menjadi sakit dan mati. Nah, kalau anak-anak Ustazah berapa kali membersihkan kandang hewan peliharaannya? Siapa anak-anak Ustazah yang punya kucing? Ayo, kemarin siapa yang kucingnya habis melahirkan?
punya anak-anak kucing yang banyak. Berarti anak ustazah harus lebih banyak lagi menyediakan makanannya, memandikannya juga, dan juga membersihkan kandang, menyiapkan kandang yang layak. Tidak boleh terlalu kecil kandangnya ya soleh-soleha, harus sesuai dengan ukuran hewan peliharaan antum. Kalau kucingnya besar, kandangnya harus lebih besar. Kalau kucingnya banyak, berarti kandangnya juga harus banyak. Nah, soleh-soleha, di dalam pelajaran 1 dan pembelajaran 2 ada cerita tentang cara merawat kucing dan cara merawat hewan hamster. Anak-anak ustazah silakan membaca bagaimana cara merawat kucing dan merawat hamster, supaya jika suatu saat anak-anak ustazah punya kucing atau punya hamster, anak-anak ustazah bisa merawatnya dengan baik. Nah, soleh-soleha, sebelum melanjutkan membuat latihan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, anak-anak ustazah harus mandi pagi supaya segar dan sarapan pagi. Apa sarapan pagi anak-anak ustazah pagi ini? Kalau ustazah ingin sarapan roti tawar. Anak-anak ustazah mau? Siapa yang mau roti tawar? Unjuk tangannya. Kalau mau, ustazah bagi ya untuk anak-anak ustazah. Ayo yang tunjuk tangan saja ustazah bagi. Nah, ini rotinya sudah ustazah bagi 2. 1 roti ustazah bagi 2. Berarti ustazah dapat 1/2 atau setengah. Untuk anak-anak ustazah yang tunjuk tangan tadi juga dapat 1/2 atau setengah. Kita akan belajar mengenai pecahan. 1 roti dipecah atau dibagi 2 menjadi 1/2. Ini kalau misalnya anak-anak ustazah tadi ada yang tunjuk tangan 3 orang, berarti rotinya harus dibagi 4. Oke, kita bagi 4 rotinya. Nah, sama besar ya, kita bagi 4. Nah, kalau dibagi 4, berarti masing-masing anak ustazah mendapat bagian rotinya 1/4. Nah, 1 roti dibagi 4 berarti masing-masing anak ustazah mendapatkan roti 1/4 bagian. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Mengerti kan soleh-soleha? Nah, soleh-soleha, kemarin anak-anak ustazah sudah membuat gambar dekoratif dengan motif daun. Masih ada dari anak-anak ustazah yang belum mengumpulkan tugas? Ustazah tunggu ya. Nah, dulu kita sudah belajar tentang seni mozaik. Nah, untuk pembelajaran pada subtema 4, anak-anak ustazah akan belajar tentang seni kolase. Apa bedanya mozaik dengan kolase? Soleh-soleha. Nah, kolase itu juga adalah seni menempelkan bahan alam pada gambar. Tapi pada kolase kita bisa memadupadankan. Tidak hanya satu bahan saja seperti mozaik. Kalau kolase ini kita bisa pakai 2 bahan. Bisa kita memakai bahan yang dipotong-potong seperti daun yang dipotong-potong. Kita juga bisa memakai biji-bijian yang beda-beda warna atau berbeda-beda jenis. Nah, kolase ini termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, untuk membuat karya seni kolase, anak-anak ustazah bisa mencampurkan bahan-bahan yang dari bahan alam, bisa juga dengan kertas, kain, kayu,
atau biji-bijian berbagai warna. Nah, itu adalah karya seni kolase. Lebih bervariasi dan lebih banyak lagi bahan alam yang ditampilkan daripada seni mozaik. Oke soleh-soleha, untuk tugas hari ini anak-anak ustazah adalah membuat latihan pembelajaran 1 yang A dan latihan pembelajaran 2 juga yang A, yang objektif saja. Oke anak-anak ustazah, harus semangat, harus disiplin, buang sifat malasnya jauh-jauh. Kita harus sering-sering beristighfar supaya tidak digoda oleh setan untuk menjadi orang yang malas. Ya, jangan sampai ya soleh-soleha. Sebelum belajar, anak-anak ustazah membaca doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dan laksanakan dulu kegiatan amalan yaumi, salat duha, tilawah, murajaah, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Kegiatan birrul walidain. Oke soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.